Halo semuanya, balik lagi di channel Di Balik Senja yang bakal bahas sejarah-sejarah keren dengan POV yang beda. Kali ini, kita bakal bedah satu sosok yang awalnya haus hadiah, tapi malah berakhir jadi bodyguard dadakan Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan Suraqah bin Malik? Ini kisah tentang pengejaran paling ikonik di padang pasir, soal hidayah yang datang lewat kaki kuda yang terperosok, dan janji gila soal mahkota Kaisar Persia. Penasaran? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bayangkan kalian lagi di Mekah pada masa itu. Hawanya panas sekali, tapi suasana politik jauh lebih membara. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq baru saja menghilang dari rumah mereka. Kaum Quraisy benar-benar kehilangan muka. Mereka merasa kecolongan besar karena orang yang paling ingin mereka singkirkan sudah lolos dari kepungan. Para petinggi Quraisy berkumpul di sebuah tempat bernama Darun Nadwah dengan wajah merah padam. Mereka tidak main-main kali ini. Mereka langsung membuat pengumuman yang bikin seluruh pemburu bayaran di Jazirah Arab berdiri bulu kuduknya karena tergiur. Hadiahnya sangat fantastis. 100 ekor unta betina yang merah dan gemuk untuk siapapun yang bisa membawa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup atau mati. Kalian harus tahu bahwa 100 unta di zaman itu setara dengan memiliki mobil sport mewah dalam jumlah banyak atau uang senilai miliaran rupiah sekarang. Ini adalah rezeki nomplok seumur hidup. Kabar ini menyebar secepat kilat ke kabilah-kabilah di sekitar Mekah, termasuk ke telinga seorang pria bernama Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij. Suraqah ini bukan sembarang orang. Dia dikenal sebagai pelacak jejak paling handal. Dia bisa membaca arah angin, tanda di pasir, sampai kotoran hewan untuk mengetahui siapa yang baru saja lewat. Dia adalah seorang yang atletis, penunggang kuda yang jenius, dan punya insting pemburu yang sangat tajam. Saat itu, Suraqah sedang duduk santai bersama kaumnya di majelis Bani Mudlij. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki datang terengah-engah dan berteriak bahwa dia melihat 3 bayangan manusia di kejauhan ke arah pesisir pantai. Dia sangat yakin bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW dan rombongannya. Suraqah yang cerdas langsung merasa ini adalah kesempatannya untuk kaya mendadak. Tapi, dia tidak mau hadiah itu dibagi-bagi dengan orang lain. Dia bermain cantik dan sangat tenang. Dengan gaya bicara yang seolah tidak peduli, dia bilang ke orang itu kalau yang dia lihat kemungkinan besar adalah si Fulan dan si Fulan yang sedang mencari hewan ternak yang hilang. Suraqah sengaja mematikan rasa penasaran orang-orang di situ, supaya tidak ada satupun orang yang ikut mengejar. Begitu suasana tenang, dan orang-orang sudah tidak peduli lagi, Suraqah diam-diam menyelinap pulang ke rumahnya. Dia memerintahkan budaknya untuk menyiapkan kuda terbaiknya secara sembunyi-sembunyi. Dia tidak melewati jalur utama agar tidak menarik perhatian. Dia membawa tombak, pedang, dan busur panahnya dengan penuh ambisi. Di pikirannya cuma ada satu hal, yaitu 100 ekor unta merah. Dia tidak sadar kalau pengejaran ini bukan sekedar soal harta, tapi sebuah perjalanan yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Suraqah memacu kudanya secepat badai, menerjang debu padang pasir, dengan mata yang terus memindai setiap jengkal pasir untuk menemukan jejak sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ego Suraqah saat itu sedang di puncak. Dia merasa tidak ada satupun mangsa yang bisa lolos dari tangannya. Dia adalah sang pemburu, dan di ufuk sana, dia merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun, dia sama sekali tidak tahu kalau dia sedang mengejar seseorang yang dijaga langsung oleh penguasa semesta alam. Setelah Suraqah bin Malik berhasil mengecoh teman-temannya di majelis, dia langsung memacu kuda terbaiknya. Bayangkan, dia sedang melakukan drift di atas hamparan pasir yang luas. Kecepatan kudanya luar biasa, dan kemampuannya membaca jejak memang bukan kaleng-kaleng. Tidak butuh waktu lama bagi Suraqah untuk melihat titik-titik kecil di kejauhan. Itu mereka, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan penunjuk jalan mereka. Suraqah sudah sangat dekat. Dia sudah bisa melihat jubah mereka yang tertiup angin. Di pikirannya, bayangan 100 ekor unta merah sudah melompat-lompat. Dia mulai menyiapkan senjatanya, memastikan posisinya stabil untuk menyergap. Tapi, tepat saat jaraknya tinggal beberapa meter saja, sesuatu yang di luar nalar terjadi. Tiba-tiba, kaki depan kudanya terperosok ke dalam pasir yang keras, seolah-olah ditarik oleh kekuatan gaib. Suraqah terpental dari punggung kudanya dan jatuh tersungkur di atas pasir yang panas. Dia kaget setengah mati. Bagaimana mungkin kuda sahibat miliknya bisa tersandung di tanah yang datar?
Dia berdiri, mencoba menenangkan diri, lalu mengeluarkan anak panah ramalannya dari kantong kulit untuk mencari tahu apakah dia harus lanjut atau berhenti. Hasil ramalannya keluar, jangan lanjutkan. Tapi Suroko ini orangnya keras kepala. Dia menganggap itu cuma kebetulan sial. Dia naik lagi ke atas kudanya dan kembali memacu dengan kecepatan penuh. Kejadian kedua jauh lebih mengerikan. Begitu dia hampir mendekat lagi, kuda itu kembali terperosok. Kali ini lebih dalam. Dari lubang tempat kaki kudanya terbenam, muncul asap putih yang membubung ke langit. Kuda itu meronta-ronta ketakutan, dan Surokoh lagi-lagi terjungkal ke tanah. Di saat itulah, nyali Surokoh menciut. Dia sadar betul bahwa pria yang sedang dia kejar ini bukan orang sembarangan. Ada kekuatan besar yang menjaganya. Dia melihat Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menoleh ke belakang. Beliau terus berzikir dengan tenang, sementara Abu Bakar Ash-Shiddiq sesekali menoleh dengan wajah khawatir. Surokoh yang tadinya datang sebagai predator, kini gemetar ketakutan. Dia akhirnya berteriak sekencang-kencangnya meminta perlindungan. Dia berteriak bahwa dia adalah Surokoh bin Malik, dan dia berjanji tidak akan mencelakai mereka. Dia memohon agar Nabi Muhammad SAW mendoakannya agar kakinya bisa terlepas dari jeratan pasir itu. Melihat Surokoh yang sudah tidak berdaya dan menyerah, Nabi Muhammad SAW pun berdoa. Seketika, kaki kuda itu terlepas seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Surokoh mendekat dengan penuh rasa hormat, bukan lagi dengan pedang yang terhunus, melainkan dengan hati yang mulai dipenuhi rasa kagum yang luar biasa. Disinilah momen ikonik itu terjadi. Nabi Muhammad SAW menatap Surokoh dan mengatakan sesuatu yang terdengar sangat mustahil bagi seorang pengembara padang pasir saat itu. Beliau bertanya kepada Surokoh, bagaimana perasaan Surokoh jika suatu saat nanti dia memakai gelang dan mahkota milik Kisra, sang penguasa besar kekaisaran Persia. Surokoh tertegun. Dia hanya seorang Arab pedalaman, dan pria di depannya ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya sendiri tanpa membawa harta apapun, tapi justru menjanjikan harta paling mewah di dunia kepada pengejarnya. Surokoh pun meminta sebuah perjanjian tertulis sebagai jaminan atas keamanan dan janji tersebut. Setelah kaki kudanya terlepas dari jebakan pasir berkat doa Nabi Muhammad SAW, Surokoh bin Malik berdiri dengan lutut gemetar. Kesombongannya sebagai pemburu nomor 1 di padang pasir hancur keberkeping dalam sekejap. Dia menatap wajah Nabi Muhammad SAW dan merasakan sebuah kedamaian serta kewibawaan yang belum pernah dia temui pada pemimpin manapun di tanah Arab. Surokoh mendekat perlahan, tanpa ada lagi niat sedikit pun untuk menghunuskan pedang. Dia justru menawarkan perbekalan dan harta yang dia bawa kepada rombongan itu sebagai bentuk permintaan maaf. Namun, kalian tahu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau menolaknya dengan halus dan hanya berkata bahwa beliau hanya butuh Surokoh untuk merahasiakan keberadaan mereka dari pengejar yang lain. Lalu muncul momen yang paling legendaris. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Surokoh tentang masa depan yang sangat jauh. Beliau menjanjikan bahwa suatu saat nanti Surokoh akan memakai perhiasan dari Kisra, raja dari kekaisaran Persia yang sangat agung. Surokoh kaget bukan main. Dia bertanya untuk memastikan apakah yang dimaksud adalah Kisra bin Hormuz, penguasa dunia yang hartanya tidak terhitung itu. Nabi Muhammad SAW membenarkannya dengan penuh keyakinan. Logikanya begini teman-teman. Saat itu Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengungsi yang sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Sementara kekaisaran Persia adalah kekuatan adidaya dunia. Ini sama saja seperti ada orang yang sedang berjalan kaki di hutan, lalu menjanjikan kalian mahkota dari raja paling kaya di dunia. Benar-benar tidak masuk akal bagi logika manusia biasa saat itu. Tapi Surokoh merasakan sesuatu yang berbeda. Dia percaya bahwa kata-kata pria di depannya ini adalah kebenaran mutlak. Maka Surokoh meminta sebuah jaminan tertulis. Atas perintah Nabi Muhammad SAW, sahabat beliau yaitu Amir bin Fuhairah menuliskan janji tersebut di atas sepotong kulit atau tulang sebagai bukti resmi. Surokoh menyimpan surat itu dengan sangat hati-hati di dalam tempat anak panahnya. Dia kemudian berbalik arah dan pulang menuju Mekah. Namun ada plot twist di sini. Di tengah jalan, setiap kali dia bertemu dengan kelompok pemburu hadiah lain dari kaum Quraisy yang sedang mencari Nabi, Surokoh dengan tenang berkata kepada mereka bahwa dia sudah menyisir area tersebut dan tidak menemukan siapapun. Bayangkan betapa kerennya perubahan karakter Surokoh. Dia berangkat sebagai pemburu yang paling haus darah.
tapi pulang sebagai pelindung yang paling setia dengan cara mengecoh musuh-musuh Nabi. Dia yang tadinya mengejar 100 ekor unta, sekarang justru menjaga seseorang yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Surakoh pun kembali ke pemukimannya dengan rahasia besar di dadanya. Dia menunggu saat yang dijanjikan itu tiba, meskipun dia sendiri belum tahu kapan Islam akan menang dan kapan mahkota Persia itu akan sampai ke tangannya. Perjalanan Surakoh ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang di saat-saat yang paling tidak terduga, bahkan di tengah kepungan debu dan ambisi harta. Bayangkan perasaan Surakoh bin Malik saat dia berjalan masuk kembali ke kota Mekah. Dia baru saja mengalami kejadian yang bakal mengubah sejarah hidupnya, tapi dia tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Dia harus bersikap seolah-olah dia gagal total menemukan targetnya. Ketika teman-temannya sesama pemburu hadiah bertanya, Surakoh dengan akting yang sangat meyakinkan bilang kalau dia sudah mengecek setiap sudut padang pasir sampai ke pesisir, tapi hasilnya nihil. Dia bahkan menyarankan mereka untuk mencari ke arah lain. Berkat pengaruh dan reputasinya sebagai pelacak jejak nomor 1, orang-orang percaya begitu saja. Hadiah 100 ekor unta yang tadinya sudah di depan mata, dia relakan hilang begitu saja demi sebuah janji yang lebih besar. Surakoh menyimpan secari kulit berisi tulisan janji Nabi Muhammad SAW itu seperti sebuah harta karun paling berharga. Setiap malam, mungkin dia melihat tulisan itu dan bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana mungkin seorang pria yang terusir bisa menaklukkan Persia yang begitu perkasa? Tapi entah kenapa, keyakinannya tidak pernah goyah. Tahun demi tahun berlalu, Surakoh menyaksikan dari kejauhan bagaimana agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mulai tumbuh besar di Madinah. Dia mendengar kabar tentang Perang Badar, Perang Uhud, hingga akhirnya tiba saat yang sangat bersejarah, yaitu pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan kemenangan besar dan ribuan pasukan, Surakoh merasa inilah saatnya dia menagih janji itu, atau setidaknya menunjukkan jati dirinya. Dia mengambil surat jaminan yang sudah dia simpan bertahun-tahun, lalu dia pergi menemui rombongan Nabi Muhammad SAW di sebuah tempat bernama Jirona. Suasananya sangat ramai dan penuh dengan penjagaan. Surakoh mencoba merobos masuk ke tengah kerumunan para sahabat yang sedang menjaga Nabi Muhammad SAW. Dia hampir saja diusir oleh para pengawal karena dianggap orang asing yang mencurigakan. Namun, Surakoh tidak menyerah. Dia mengangkat tinggi-tinggi surat yang ditulis di atas kulit kayu itu dan berteriak sekuat tenaga. Dia berteriak, "Wahai Rasulullah, ini adalah suratku. Aku adalah Surakoh bin Malik." Mendengar nama itu, Nabi Muhammad SAW langsung mengenalnya. Beliau tersenyum dengan sangat tulus dan memerintahkan para sahabat untuk membiarkan Surakoh mendekat. Beliau bersabda bahwa hari itu adalah hari untuk memenuhi janji dan berbuat baik. Di momen itulah, di depan ribuan orang, Surakoh bin Malik secara resmi menyatakan keislamannya. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang benihnya sudah tertanam di padang pasir bertahun-tahun lalu, akhirnya mekar dengan sempurna di hari kemenangan itu. Namun ada satu hal yang unik. Meskipun Surakoh sudah masuk Islam, dia belum juga mendapatkan gelang atau mahkota Kisra yang dijanjikan. Nabi Muhammad SAW pun sudah wafat beberapa tahun setelah kejadian itu. Orang-orang mungkin mulai lupa dengan janji tersebut, tapi Surakoh tetap percaya. Dia tahu, kata-kata Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kepastian yang hanya tinggal menunggu waktu saja. Waktu terus berjalan. Nabi Muhammad SAW telah wafat. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar inilah, gelombang ekspansi Islam mencapai puncaknya. Kekaisaran Persia yang selama ratusan tahun menjadi adidaya dunia, akhirnya tumbang dalam pertempuran-pertempuran besar seperti Al-Qadisiyah. Suatu hari di Madinah, suasana menjadi sangat gempar. Pasukan Islam yang pulang dari medan perang membawa harta rampasan perang yang jumlahnya luar biasa banyak. Harta itu ditumpuk di dalam Masjid Nabawi. Emas, perak, permata, hingga kain-kain sutra mahal berkilauan memenuhi ruangan. Namun, di antara tumpukan harta itu,
ada satu benda yang paling mencuri perhatian semua orang. Benda itu adalah mahkota emas milik Kisra, sang raja Persia, lengkap dengan pakaian kebesarannya yang bertahtakan permata, serta sepasang gelang emas yang sangat besar dan sangat indah. Mahkota itu begitu berat, sampai-sampai di istananya dulu, mahkota itu harus digantung dengan rantai emas, agar tidak membebani kepala sang raja. Khalifah Umar bin Khattab berdiri di depan harta itu dengan air mata berlinang. Beliau kagum pada kejujuran pasukannya yang membawa semua harta ini tanpa ada yang dicuri sedikit pun. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba Umar bin Khattab teringat akan sebuah cerita lama. Sebuah cerita dari padang pasir saat peristiwa hijrah puluhan tahun yang lalu. Beliau kemudian memanggil satu nama dengan suara lantang. Surokoh bin Malik. Surokoh yang saat itu sudah mulai beranjak tua segera datang menghadap sang khalifah. Umar bin Khattab kemudian menyuruh Surokoh untuk memakai seluruh pakaian kebesaran Raja Kisra. Bayangkan teman-teman, Surokoh yang merupakan seorang Arab Badui diminta mengenakan pakaian paling mewah di dunia pada masa itu. Awalnya Surokoh ragu, tapi Umar bin Khattab bersikeras. Surokoh pun memakai baju kebesaran itu, mengenakan gelang emasnya, dan meletakkan mahkota Kisra di atas kepalanya. Semua sahabat yang hadir di situ terpaku diam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana janji Nabi Muhammad SAW yang terdengar mustahil belasan tahun lalu, kini terwujud dengan sangat presisi. Umar bin Khattab kemudian menatap Surokoh dan berkata dengan nada penuh haru. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencabut harta ini dari seorang raja Persia yang sombong dan memberikannya kepada seorang laki-laki dari Bani Mutlic seperti Surokoh. Ini adalah momen puncak dalam hidup Surokoh bin Malik. Dia berdiri di sana bukan untuk memamerkan kekayaan, tapi sebagai bukti hidup bahwa setiap kata yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang pasti terjadi. Dia yang dulu mengejar 100 ekor unta dengan penuh nafsu dunia, kini justru mendapatkan mahkota Raja Dunia dalam keadaan hatinya yang sudah tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian bayangkan posisi Surokoh bin Malik saat itu. Dia berdiri di tengah-tengah penduduk Madinah dengan mahkota emas yang berkilauan di kepalanya dan gelang-gelang besar yang menghiasi lengannya. Semua mata tertuju padanya. Secara fisik, dia terlihat seperti penguasa dunia. Tapi, tahukah kalian apa yang ada di dalam hati Surokoh saat itu? Bukannya merasa bangga atau sombong, Surokoh justru merasa sangat kecil. Dia teringat kembali wajah Nabi Muhammad SAW saat menjanjikan hal ini di tengah kepungan debu padang pasir. Dia sadar bahwa harta ini hanyalah sebuah titipan dan bukti kebenaran nubuat, bukan sesuatu yang harus dia miliki untuk kesenangan pribadi. Begitu prosesi pembuktian janji itu selesai, Surokoh bin Malik tidak lantas membawa pulang mahkota dan gelang itu ke rumahnya. Dia tidak menjadikannya koleksi pribadi atau menjualnya untuk menjadi orang terkaya di kabilahnya. Dengan penuh ketulusan, Surokoh melepaskan semua perhiasan mahal itu dan menyerahkannya kembali kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia berkata bahwa dia sudah cukup dengan janji Nabi Muhammad SAW yang telah terbukti. Baginya, hidayah Islam dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berharga daripada emas sebanyak apapun. Dia ingin harta itu masuk ke kas negara atau baitul mal, agar bisa digunakan untuk kepentingan seluruh umat muslim, membantu fakir miskin, dan membiayai perjuangan Islam. Melihat tindakan Surokoh, Umar bin Khattab semakin kagum. Inilah hasil didikan madrasah Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang dulunya rela membunuh demi 100 ekor unta, kini setelah memegang mahkota emas Raja Dunia, dia justru melepaskannya tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Dunia sudah tidak lagi ada di hatinya. Dunia hanya ada di tangannya, untuk kemudian dia letakkan kembali demi keridoan Tuhannya. Kejadian ini benar-benar menampar siapapun yang haus akan harta. Surokoh membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan saat kita berhasil meraih apa yang kita inginkan, tapi saat kita mampu melepaskan apa yang kita miliki demi sesuatu yang lebih besar di akhirat kelak. Surokoh bin Malik kemudian kembali ke kehidupannya yang sederhana sebagai seorang sahabat Nabi yang dihormati. Dia menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh ketakwaan. Kabar tentang kejujuran dan kisahnya yang fenomenal ini pun tersebar luas, menjadi inspirasi bagi para pejuang lainnya.
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya, sekecil atau semustahil apapun itu terdengar di telinga manusia. Setelah momen mahkota Persia yang viral di seluruh penjuru Madinah itu berlalu, Suraqah bin Malik tidak lantas menghilang dari sejarah. Justru, dia menjadi salah satu narasumber paling dicari oleh para sahabat junior dan kaum tabi'in. Kenapa? Karena dia adalah saksi kunci dari salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah Islam, yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Suraqah duduk di serami masjid atau di bawah pohon kurma, dikelilingi oleh pemuda-pemuda yang haus akan cerita perjuangan. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, dia menceritakan kembali detail demi detail saat dia masih menjadi pemburu hadiah yang sombong. Dia menceritakan betapa kerasnya hatinya saat itu, betapa cepat kudanya berlari, dan betapa tak berdayanya dia saat bumi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan kaki kudanya. Suraqah tidak malu menceritakan masa lalunya yang kelam sebagai pengejar Nabi. Justru, dia menggunakan kisah itu untuk menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mau memberikan hidayah kepada orang seperti dia. Keahliannya sebagai pelacak jejak atau expert dalam ilmu qiyafah tetap dia miliki, tapi tujuannya sudah berubah total. Kalau dulu dia menggunakan ilmunya untuk mengejar manusia demi harta, sekarang dia menggunakan ketajaman instingnya untuk membantu sesama dan menjaga keamanan wilayah. Suraqah menjadi pengingat hidup bagi warga Madinah. Setiap kali orang melihat Suraqah berjalan di pasar atau di masjid, mereka akan teringat pada janji Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Suraqah adalah bukti fisik bahwa tidak ada satupun perkataan Rasulullah yang meleset. Dia adalah simbol harapan bagi siapa saja yang merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, bahwa pintu taubat dan kemuliaan selalu terbuka lebar. Selain itu, Suraqah juga mulai meriwayatkan beberapa hadis. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak sahabat seperti Abu Hurairah atau Aisyah binti Abu Bakar, setiap hadis yang keluar dari lisan Suraqah memiliki bobot emosional yang sangat kuat, karena berkaitan dengan pengalaman pribadinya yang bersentuhan langsung dengan mukjizat kenabian. Dia mengajarkan kepada generasi muda bahwa keberanian sejati bukan saat kita memegang senjata untuk menindas yang lemah, tapi saat kita berani mengakui kesalahan dan tunduk pada kebenaran. Suraqah bin Malik benar-benar menikmati masa tuanya dalam ketenangan iman, sebuah kekayaan yang jauh lebih stabil dan menenangkan dibandingkan 100 ekor unta merah yang dulu dia impikan. Waktu terus bergulir, dan rambut serta janggut Suraqah bin Malik sudah memutih sepenuhnya. Dia telah melewati berbagai fase kepemimpinan Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar As-Siddiq, hingga masa keemasan Umar bin Khattab. Suraqah hidup cukup lama untuk melihat Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, melampaui batas-batas Jazirah Arab yang dulu dia jelajahi sebagai pemburu hadiah. Di hari-hari tuanya, Suraqah sering terlihat menghabiskan waktu dengan beribadah dan merenung. Orang-orang sering melihatnya tersenyum sendiri ketika menatap hamparan padang pasir di ufuk Madinah. Mungkin saat itu dia sedang bernostalgia, membayangkan kembali momen ketika dia terpental dari kudanya dan mencium debu di hadapan Rasulullah. Kesehatan Suraqah mulai menurun seiring bertambahnya usia, namun semangatnya tidak pernah pudar. Dia tetap menjadi sosok yang sangat rendah hati. Meskipun dia adalah orang yang pernah memakai perhiasan Raja Persia, dia tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Dia tetaplah Suraqah bin Malik yang sederhana, yang lebih bangga dikenal sebagai sahabat Nabi daripada sebagai calon pemilik harta Kisra. Para sahabat senior lainnya, termasuk Khalifah Utsman bin Affan yang memimpin kemudian, sangat menghormati Suraqah. Mereka melihat Suraqah sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah yang masih berjalan di muka bumi. Mengapa? Karena hanya sedikit orang yang bisa menjadi bukti hidup atas sebuah nubuat yang sangat spesifik dan sangat mustahil seperti kisah mahkota Persia itu. Suraqah wafat pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan, tepatnya sekitar tahun 24 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam, tapi juga meninggalkan rasa syukur yang besar bagi umat Islam. Dia meninggal bukan sebagai pemburu yang haus darah, melainkan sebagai seorang mukmin yang bersih hatinya, yang telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan Rasul-Nya. Saat Surakoh memembuskan napas terakhirnya, dia tidak meninggalkan tumpukan emas atau warisan harta yang melimpah. Dia meninggalkan sebuah nama besar yang harum dan sebuah kisah yang akan terus diceritakan selama ribuan tahun ke depan. Kisahnya menjadi pengingat bahwa tidak peduli seberapa buruk masa lalu seseorang, masa depannya masih bisa sangat bersinar jika dia memilih jalan hidayah. Coba kita berhenti sejenak dan tarik napas. Kalau kita lihat lagi perjalanan Surakoh dari awal, ada satu hal yang sangat mencolok. Perubahan niat. Ini adalah inti dari segala perubahan dalam hidup manusia. Surakoh mengawali kisahnya dengan niat yang sangat materialistis. Dia cuma melihat angka, dia cuma melihat 100 ekor unta, dan dia cuma melihat ambisi pribadi. Tapi lihat apa yang terjadi setelah dia bersentuhan dengan kebenaran. Surakoh mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu seringkali datang bukan saat kita sedang mencari Tuhan, tapi saat Tuhan sedang menjemput kita melalui kejadian-kejadian yang menjatuhkan harga diri kita. Surakoh harus jatuh berkali-kali dari kudanya hanya untuk menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari otot dan insting pelacaknya. Salah satu pelajaran paling mahal dari Surakoh adalah tentang integritas. Bayangkan, saat dia kembali ke Mekah setelah bertemu Nabi Muhammad SAW, dia sebenarnya bisa saja tetap mengambil hadiah 100 unta itu dengan cara memberikan informasi palsu atau menjebak Nabi di kemudian hari. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk menjaga rahasia itu rapat-rapat meskipun dia harus kehilangan kesempatan untuk menjadi orang terkaya di kabilahnya dalam sekejap. Surakoh juga mengajarkan kita tentang arti sabar dalam janji. Dia harus menunggu belasan tahun untuk melihat janji tentang mahkota Persia itu menjadi kenyataan. Dia tidak pernah menagih-nagih atau merasa ragu ketika Nabi Muhammad SAW wafat sebelum janji itu terwujud. Dia yakin bahwa jika lisan yang mulia itu sudah berucap, maka seluruh alam semesta akan bekerja untuk mewujudkannya. Selain itu, gaya hidup Surakoh setelah menjadi Muslim menunjukkan bahwa dunia itu harusnya hanya ada di tangan, bukan di hati. Dia memakai gelang emas Kisra bukan untuk gaya-gayaan atau pamer di media sosial zaman dulu, tapi semata-mata untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh janji nabiku benar. Setelah itu, dia lepas lagi. Dia tidak merasa sayang kehilangan perhiasan termahal di dunia itu karena dia sudah menemukan perhiasan yang lebih indah, yaitu iman. Kisah Surakoh ini adalah tamparan buat kita yang seringkali masih mengejar unta-unta merah dalam bentuk jabatan, uang, atau pujian manusia secara membabi buta. Surakoh seolah berkata kepada kita melalui sejarah, bahwa sebanyak apapun harta yang kamu kejar, kamu tidak akan pernah merasa tenang sampai kamu menemukan tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung kisah. Surakoh bin Malik bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Dia adalah cermin bagi kita semua. Bayangkan, dia memulai perjalanannya sebagai musuh yang paling ambisius, tapi mengakhirinya sebagai sahabat yang paling setia. Dia berangkat dengan nafsu dunia, tapi pulang dengan ketenangan surga. Kalau kita tarik kesimpulan besar dari cerita yang sudah kita bahas, ada satu benang merah yang sangat kuat. Hidayah adalah hadiah terbesar yang melampaui segala bentuk materi. Surakoh mendapatkan 100 ekor unta yang dijanjikan kaum Quraisy? Tidak. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mewah, yaitu pengakuan langsung dari Nabi Muhammad SAW dan tempat di dalam sejarah sebagai orang yang jujur. Kisah mahkota Persia itu juga memberi pesan kepada kita tentang optimisme. Nabi Muhammad SAW menjanjikan kejayaan Islam saat umat Muslim sedang dalam kondisi paling terjepit, terusir, dan dikejar-kejar. Ini mengajarkan kita bahwa sesulit apapun kondisi kita sekarang, jangan pernah kehilangan harapan pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tetap berada di jalur yang benar, kemenangan itu pasti akan datang, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Surakoh bin Malik membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah melangkah di jalan yang salah, tidak peduli seberapa banyak kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu. Selama jantung masih berdetak, pintu untuk menjadi pribadi yang mulia selalu terbuka lebar. Saya harap, setelah mendengar kisah Surakoh ini, kita tidak lagi melihat tantangan hidup sebagai penghalang, tapi sebagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjatuhkan kita
agar kita sadar dan kembali ke pelukannya. Suraqah harus jatuh dari kudanya untuk bisa bangkit sebagai manusia baru. Mungkin, kegagalan-kegagalan yang kita alami sekarang adalah cara Tuhan untuk mengarahkan kita ke jalur yang lebih baik. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak dari kisah ini. Kalian luar biasa. Semoga kisah Suraqah bin Malik ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan memperkuat iman kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dari sejarah, karena di sana banyak sekali rahasia untuk menjalani masa depan dengan lebih bijak. Sampai jumpa di pembahasan sosok inspiratif lainnya. Saya Admin di Balik Senja pamit. Tetap rendah hati, tetap semangat, dan selalu tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Salam sejarah.